Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Damayanti, mahasiswi Universitas Teknologi Digital Bandung dari kelas K420 MNR dengan nomor pokok mahasiswa 11211521. Di sini saya akan mereview kembali materi pendidikan agama Islam dari pertemuan pertama sampai keempat. Pokok bahasan yaitu Ma'rifatul Insan, mengenali manusia atau diri sendiri. Kedua, Hakikatul Insan, mengenali hakikat manusia. Ketiga, Tafqahul Insan, mengenali potensi manusia. Dan yang keempat, Nafsul Insan, mengenali jiwa manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, dan sebuah kelompok atau seorang individu. Asal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat yang kemudian diberi ruh. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijj ayat 28. Dan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya unsur manusia. Manusia itu diciptakan atas 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah, yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan halfah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Amanah manusia yang pertama yaitu al-ibadah atau beribadah, sebagaimana dalam surat berikut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, amanah al-halafah. Di antara tugas Halifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Yang kemudian perbuatan tersebut pun akan mendapat balasan, sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut.
Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti antara lain, yaitu yang pertama, intisari atau dasar. Contohnya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Dan yang kedua, kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Jadi, hakikat manusia adalah ilmu untuk bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan yang bersifat al-fitrah berada di atas, kemudian lemah, bodoh, dan fakir. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya yaitu dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Kemudian, manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala, yaitu ibadah dan khilafah. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 2 yang berbunyi, Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang ia lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah pada ayat berikut. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya, yaitu tafqahul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Potensi manusia. Potensi manusia yang pertama yaitu potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat.
Yang kedua, potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Selanjutnya, al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah. Selanjutnya, al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yaitu, kal-an'am, bagaikan binatang ternak, kal-kalbi, bagaikan anjing, kal-kirdi, seperti monyet, dan kal-khinjir, seperti babi. Kal-khasabi, seperti kayu, kal-hizara, seperti batu, kal-himar, seperti keledai, dan kal-ankabus, seperti laba-laba. Selanjutnya, nafsul insan. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus, selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya, dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainah, jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan al-hawa, dan jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan kembali itu, pada dasarnya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Allah pun memberikan kepada kita tugas, yaitu untuk beribadah kepadanya. Jadi alangkah baiknya kita dapat memahami itu. Maka kehidupan yang kita jalani saat ini akan sangat bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Berikut review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.